Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti mendengar firman, belajar firman, itu harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini sambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayat 35, firman-Nya berkata demikian. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengampuni dengan segenap hati. Memang tidak gampang bila kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Memang tidak gampang mengampuni orang yang menyakiti kita, berbuat hal-hal yang bersifat anarkis dalam hidup kita. Tidak gampang untuk mengampuni. Tapi Yesus mengajarkan suatu contoh teladan hidup yang harus saudara dan saya contohi dan teladani dalam hidup. Bagaimana mengampuni saudara kita. Makanya dia berkata dalam ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Artinya bahwa memang merupakan suatu kemauan Tuhan bagi kita untuk kita mengampuni dengan segenap hati. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengampuni dengan segenap hati kita? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat ini mau mengatakan bahwa mengampuni itu tidak ada batasannya. Bukan sampai batasnya 7 kali, bukan. Tidak ada batasannya. Kenapa? Karena mengampuni merupakan suatu kewajiban. Mengampuni bukan Anda mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, tapi ini merupakan suatu kewajiban bagi saudara dan saya sebagai umat. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, tidak ada batasannya untuk kita mengampuni dia. Petrus bertanya 7 kali, Yesus menjawab bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak ada batasannya, karena mengampuni merupakan suatu kewajiban. Jadi tidak bisa tidak. Betapapun orang berbuat salah kepada kita yang menyakitkan sekalipun, sebagai anak-anak Tuhan kita diajar untuk memberikan maaf, mengampuni mereka, karena mengampuni merupakan suatu kewajiban. Yang kedua, dalam ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Dalam ayat ini dikisahkan ketika raja membuat perhitungan dengan seorang hambanya yang berhutang kepada dia. Berhutang sampai 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Tetapi hamba itu datang dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Harusnya si hamba ini, karena dia sudah dihapuskan hutangnya oleh raja, harusnya dia juga berbuat sama kepada orang lain yang berhutang kepada dia. Tapi dia justru sebaliknya. Dia sudah diampuni, tapi tidak mau mengampuni yang lain. Makanya raja itu mendengar dan menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, seperti itu juga kita harus mengampuni sesama kita. Jadi kenapa kita harus mengampuni dengan segenap hati? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga wajib untuk mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Makanya dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Jadi kenapa kita harus mengampuni dengan segenap hati? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Maka tidak bisa tidak sebagai umat, kita belajar membuka pintu maaf kepada orang lain, kepada sesama kita yang berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus mengampuni dengan segenap hati, ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni dengan segenap hati? Karena mengampuni itu kehendak Tuhan. Karena maunya Tuhan. Jadi mengampuni ini bukan maunya siapa-siapa, bukan maunya kita, tapi ini maunya Tuhan. Kehendak Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat untuk kita mengampuni. Karena itu mari kita berhenti sejenak dalam perjalanan hidup kita. Adakah seseorang yang selama ini menghantui hidup kita, yang selama ini kita belum memaafkan orang itu? Itu akan menutup pintu berkat, menutup doa kita tidak didengar Tuhan. Karena itu lebih baik kita melepaskan pengampunan. Seperti Yesus, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami mengampuni dengan segenap hati. Karena mengampuni merupakan suatu kewajiban. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Karena mengampuni itu kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.